Santri adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Perannya sangat strategis dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Indonesia di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Oh ya, kata santri itu asalnya bahasa Sanskerta cantrik, yaitu orang yang hafal kitab suci, Upanishad misalkan. Upanishad yaitu murid-muridnya Ki Dharma Wangsa. Di Singosari ya tinggalnya, di Singosari Malang, tetapi kita itu masih kerajaan Airlangga. Jadi yang hafal kitab suci agama Hindu dipanggil cantrik. Lama-lama setelah Islam santri. Artinya yang hafal kitab Quran artinya. Ya, kalau hafalnya cuma kulu ya santri kulu. Gampang aja, fleksibel aja lah. Fondasi peradaban digital telah dibangun lama. Ide ini telah muncul lama, yaitu Imam Abu Musa Yusuf Al-Khwarizm ketika beliau menggagas menemukan nol. Nol itu bukan angka, nol itu kosong, tapi dimasukkan dalam apa? Angka, maka lahirlah matematik, komputer, internet, mesin, itu setelah adanya nol. Dan disempurnakan oleh Jabir bin Hayyan. Maka Jabir menemukan ilmu namanya Al-Jabar, dari kata Jabir. Beliau wafat tahun 161 Hijriah. Tapi beliau sangat taat beribadah. Setiap akan melakukan observasi, malamnya sholat minimal 100 rakaat. Maka tidak akan sesat orang seperti ini. Kemajuan teknologi harusnya dibarengi dengan kematangan spiritualitas, bukan malah menjauhkan manusia dengan Tuhan dan menjadi tidak manusiawi. Teknologi harus menjadi sarana memudahkan manusia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal lingkungannya. Bahasa spiritual sangat mudah untuk dipahami dengan bahasa teknologi. Contoh, latifah. Bagian dari hati manusia ada namanya latifah. Dulu waktu ayah saya menerjemahkan sulit, sesuatu yang lembut, aduh sulit tuh. Sekarang gampang, software. Latifah itu software dalam hati yang bisa menangkap informasi dari Roh Mahfud. Seorang pemimpin, Bapak pernah pengalaman jadi tentara lah ya, jadi pimpinan komandan tentara. Semua pemimpin lah semua. Pasti menjumpai saat-saat yang sangat-sangat kritis yang harus saya tetapkan sekarang, harus saya putuskan sekarang. Tidak ada waktu untuk rapat, tidak ada waktu untuk bertanya kepada teman-teman. Sekarang saya ambil putusannya. Itu sudah tidak lagi berguna logika, tidak lagi berguna berpikir panjang-panjang. Gimana caranya? Melihat ke atas, aktifkan itu latifah, insya Allah tepat keputusannya. Ini pengalaman saya menjadi ketua NU 10 tahun ini. Kalau sekarang sudah mantan, bodolan sudah. Sering sekali menjumpai sesuatu yang harus saya putuskan sekarang. Sudah nggak ada waktu, nggak ada kesempatan untuk berunding atau rapat. Itu nggak ada lagi. Bukan akal, bukan logika ketika itu. Akal hanya menyampaikan kita kepada kebuntuan dan kebingungan. Tapi wisdom yang ada dalam latifah kita, itulah yang bisa kita percaya menuju kebenaran, jauh dari fitnah, jauh dari keterpurukan atau terpleset dalam kesalahan yang fatal. Kedahsyatan teknologi yang digambarkan Al-Quran telah menginspirasi banyak pihak dan harus terus digali dan dikembangkan secara lebih luas. Ya ma'asyarul jinn in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai manusia, jika kamu mampu menjelajah cakrawala, langit dan bumi, silakan. Tapi kamu tidak akan mampu melakukan itu kecuali dengan ilmu pengetahuan atau sains. Ini terbukti sekarang ini, luar biasa. Tapi biasa orang Islam hanya bisa membuktikan biasanya. Menggagas ini nggak bisa. Misalnya, oh ini bukti ada dalam Al-Quran, oh ini ada dalam Al-Quran.
pol itu bisa mentok di situ bisanya. Tapi dia sendiri, kita sendiri nggak bisa menggagas, enggak. Tapi kalau ada kemajuan, ada di Qurannya ini. Ada software, latifah di Qurannya ini tadi. Alam nyata dan alam gaib itu ada dan harus berjalan secara selaras. Bila tidak selaras akan terjadi kehancuran. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, hancurlah tatanan kehidupan ini. Ini Al-Quran sudah menegaskan seperti itu. Maka tadi juga Pak Jenderal sudah menyinggung apa tadi, kejujuran, kebenaran. Nabi Muhammad itu wajib bersifat 4. Nomor 1 jujur, wajib. Ada yang bilang itu kan Nabi, kalau kita nggak wajib. Nabi Muhammad harus jujur, harus amanah, harus tabligh, harus fatona. Yaitu Nabi, kalau kita nggak wajib. Padahal kehilangan namanya bahasa Arabnya sidik, Pak. Nomor 1 sidik itu jujur dan artinya. Kehilangan sifat sidik, minyak goreng hilang. Wah, hilang minyak asalnya, hilang sidik dulu, Pak. Contoh kecil, Pak. Minyak goreng contoh kecil. Banyak lagi yang hilang, banyak sekali, Pak. Sekarang baru kolonisasi melalui berbagai digitalisasi dan pasokan candu teknologi yang berkonten negatif telah menyeret masyarakat pada jenis ketergantungan baru dan melahirkan jenis kemiskinan model baru, yaitu misalkan contohnya yang gampang, fakir kota lah, rela tidak makan asal demi punya kota. Itu luar biasa, perubahan budaya yang luar biasa, Pak. Ini sesuai dengan prediksi Samuel Huntington, guru besar Harvard di ilmu politik tahun 1983, yang telah berpidato, yang akan datang akan terjadi class civilization, perang budaya. Ini sedang kita alami. Maka pertahanannya tinggal satu, mari kita perkuat budaya kita. Teknologi kita kalah, ekonomi kita kalah, senjata kita kalah semua kita ini. Tinggal satu yang harus kita jaga dan kita perkuat, budaya. Kalau mau dalilnya, Pak, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab. Martabat bangsa tergantung budayanya. Seperti RRT Jepang, walaupun mencapai kemajuan teknologi yang luar biasa, tetap pegang budaya, tradisi, bangga dengan yang mereka miliki. Nah, kita ini lama-lama hilang budaya kita, akan hancur martabat bangsa kita ini kalau kita kehilangan budaya. Kalah teknologi bisa disusul, kalah ekonomi bisa dikejar, kalah senjata bisa kita upayakan, tapi kalau kalah budaya, hancurlah bangsa ini. Babak perang baru kini sedang terjadi. Senjatanya tidak lagi peluru yang mematikan, tetapi virus, gaya hidup baru, dan cara pandang baru yang membunuh kesadaran dan kemanusiaan. Itu yang dikenal dengan pop culture war, al-ghazwul hadari kalau bahasa Arabnya. Pemenang dalam pertarungan ini adalah mereka yang menguasai, mengendalikan, dan mampu meretas serta merubah realitas menjadi kebenaran yang berbasis viralitas. Merubah salah menjadi benar dengan sarana rekayasa teknologi. Ini kalau tidak dasari dengan agama, sulit untuk mempertahankannya. Quran sudah, ini orang saya misalnya cuma nyocok dengan Quran aja misalnya. Wala tuti kulla halafim mahin hammazim mana'in binamim masya'in hammazim mana'in lil khairi mu'tadin athim mana'in lil khairi mu'tadin athim. Kamu jangan terpengaruh oleh kelompok yang kesana kemari menyebarkan berita bohong, adu domba, fitnah. Itu Quran sudah menyinggung itu 15 abad yang lalu. Kini saatnya kita semua harus berdaulat secara digital. Bangsa kita harus mempunyai pertahanan siber yang kuat
agar tidak mudah dikendalikan dan dijajah oleh siapapun. Pertahanannya harus lahir batin. Warga bangsa harus dipersenjatai dengan kemampuan teknologi siber yang handal agar ke depan dapat bersaing dengan bangsa lain serta tidak mudah diperdaya oleh siapapun. Sistem pertahanan hankam rata secara digital dan berbasis teknologi keamanan siber harus terus kita perjuangkan. Santri harus berada di garda depan dalam membangun, menjaga dan mewujudkan kedaulatan nasional, kedaulatan teritorial, kedaulatan siber, kedaulatan finansial, kedaulatan sosial politik nasional. Ini hegemoni negara besar sangat luar biasa, sangat luar biasa. Potensi dan sumber daya digital yang dimiliki santri-santri Indonesia yang sangat luar biasa harus terus kita kembangkan. Faktanya, meskipun jarang mendapatkan ekspos, namun secara perlahan-lahan tapi nyata para santri telah berkarya untuk bangsa dan negara, dan bahkan banyak karya-karya mereka yang mendunia. Hanya kalau santri kan biasa, seping pamrih ramai gawe. Tapi kadang-kadang seping pamrih, seping gawe juga.